Uniknya dari apanya tuh? Nah, dari mana Bapak tahu? Dari media sosial ya. Senang nggak kesini lihatnya? Penasaran nggak? Puas? Puas? Iya. Makasih ya. Ini rombongannya. Oh, ini rombongannya ya. Iya. So, mudah-mudahan nanti lihat di YouTube ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Terarah. Pada kali ini channel Terarah akan menyajikan tentang sesuatu yang sedang fenomenal. Nah, sesuatu yang fenomenal di Jawa Barat. Ya, mungkin para pemirsa atau penonton sudah tahu apa yang menjadi fenomenal sekarang di Jawa Barat, yaitu tentang kemunculan Masjid Al-Jabar. Nah, jadi pada kali ini saya akan mengulas tentang Masjid Al-Jabar di Jawa Barat sebagai wisata religi dan bagaimana dampak serta apa yang dicari para pengunjung. Baiklah, para pemirsa, sebelum menonton selanjutnya dari penjelasan ini, ya mohon di-share dan ditonton ya, supaya tetap channel ini memberikan informasi-informasi yang terbaru bagi para penonton yang memerlukannya. Nah, baik, kalau kita lihat dewasa ini, kecenderungan masyarakat Muslim, nah, itu sedang dalam keadaan menaik. Artinya dia merasa bahwa dia memiliki agama itu bukan semata hanya sebatas formal, artinya hanya sebatas baju. Tapi dia memiliki agamanya bukan sebatas formal, tapi dia ingin memiliki agama itu sebagai bagian hidupnya, sebagai keindahan hidupnya. Nah, kalau kita lihat Muslim, khususnya di Indonesia, ini sudah mengalami perkembangan yang sangat jauh tentang pola-pola keberbedaannya. Bisa kita bandingkan ketika masa penjajahan, sangat susah atau sedikit sekali orang memakai jilbab karena merasa malu, karena merasa kalau memakai jilbab itu dianggap tujuannya politik. Nah, sekarang banyak sekali orang yang pakai jilbab, bahkan jilbab menjadi tren busana Muslim. Bahkan yang tidak Muslim juga mencoba gitu. Nah, ini salah satu kesuksesan Muslim Indonesia dalam perkembangan pakaian menutup aurat berbasis syariah. Nah, sekarang yang kita akan cermati adalah perkembangan tentang wisata. Nah, wisata juga itu sama dengan tren. Jadi tren itu adalah bagaimana manusia menggandrungi dengan kekuatan-kekuatan informasi dari medsos. Nah, sekarang ini wisata yang basisnya religius semakin digandrungi karena mungkin manusia ya atau Muslim agak bosan dengan wisata-wisata yang basisnya sekuler. Artinya wisata-wisata yang memberikan yang bukan edukasi, bahkan hura-hura, bahkan membuat dia setelah wisata bukan semakin bahagia, justru semakin menderita karena uang terkuras banyak. Hasilnya juga dia tidak masuk ke dalam pikiran dan tidak senang hati. Nah, itu sekarang banyak ya. Misalnya wisatanya dalam bentuk tempat-tempat pantai, tempat-tempat hiburan ya. Nah, model-model kayak gini seolah-olah saat itu oke, tapi ketika sudah selesai maka mereka tetap pulang ke rumah merasa masih ketagihan ingin bepergian. Nah, sekarang ini yang sedang digandrungi adalah wisata religi, walaupun pernah muncul di Indonesia itu pas saat Agim ya, Agim Darut Tauhid itu awal mula munculnya gagasan wisata religi, dan itu sudah membooming hampir seluruh Indonesia, bahkan dunia internasional ya, memandang bahwa wisata religi yang dulunya seolah-olah hanya didominasi oleh wisata haji dan umroh di Mekah, Arab Saudi, tetapi bergeser kepada setiap wilayah yang memiliki wilayah-wilayah otoritas keagamaan. Nah, seperti di Indonesia ini, lebih khusus di Jawa Barat. Nah, mungkin para pemirsa melihat bahwa di Jawa Barat ini sedang hampir 2 bulan kurang ya, kemunculan Masjid Al-Jabar itu adalah masih fenomenal. Nah, fenomenal apa? Karena
kemunculan ini menjadi apa? Katakanlah bahan pembicaraan berbagai kalangan. Nah, berbagai kalangan dari kelas bawah sampai kelas atas, dari para cendekia sampai yang biasa-biasa saja membicarakan tentang Masjid Al-Jabar. Kenapa? Karena Masjid Al-Jabar ini digagas, dimunculkan oleh seorang tokoh pimpinan dari Jawa Barat, yaitu Pak Ridwan Kamil. Nah, dampak dari kepemimpinan ini juga menambah khazanah kemunculan Masjid Al-Jabar sebagai bagian wisata fenomenal di Nusantara. Nah, baiklah, suasana wisata di dalam bentuk masjid itu sebetulnya sudah banyak di Indonesia itu. Sebelumnya ada wisata masjid Kubah Emas, wisata masjid yang menyerupai tadi candi di Kudus dan berbagai macam. Nah, jadi ketika orang itu menggandrungi masjid sebagai suatu objek wisata religi, banyak yang secara syarat, tapi syarat itu bukan muncul di rekayasa, tapi muncul tiba-tiba sesuai dengan kecenderungan kompleks, kecenderungan komunitas kita itu apa yang menjadi sedang tren. Nah, kalau kita lihat Masjid Al-Jabar ini kecenderungannya apa? Dia menawarkan apa? Menawarkan jelas pertama ibadah, ya, ibadah mahdoh kepada Allah. Kedua ibadah goir mahdoh, dan ibadah antar sesama, antar manusia juga antar alam. Nah, ibadah mahdoh ini mengundang karena ketika tempat ibadah itu indah, bagus, nah itu akan menambah semangat untuk ibadah di situ, ya. Karena apa? Karena Allah suka pada hal-hal yang indah. Tuh ya, jadi sekarang banyak yang berlomba-lomba mendirikan masjid yang indah, yang fundamental, agar muslim itu tertarik untuk beribadah dan memakmurkan masjid tersebut, ya. Nah, pada sisi lain juga masjid sekarang ini yang fenomenal khususnya Al-Jabar menawarkan tadi gaya arsitek yang kolaboratif. Nah, apa gaya arsitek kolaboratif? Gaya arsitek kolaboratif ini adalah gabungan dari pola arsitek kultur asing dan kultur lokal. Nah, kultur asing yang kalau kita lihat di Masjid Al-Jabar itu adalah kultur Eropa. Ya, Eropa yang terwakili dengan kultur Australia, ya. Kita lihat adanya bangunan keong, nah itu ada di Brisbane itu, ya. Brisbane itu di Australia itu keong yang banyak itu sebagai bangunan yang unik, khas, meniru pada arsitek atau fantastik binatang keong, ya. Nah, satu, kedua, Timur Tengah. Gaya arsitek Jabar ini dia mengambil gaya Maroko. Di situ kalau kita lihat masuk ke dalamnya, lampu-lampunya bergaya kerajaan Maroko Timur Tengah, masa kejayaan Islam, ya, atau hingga sekarang masih ditemukan di Timur Tengah, khususnya Maroko. Lampu-lampunya, ornamennya, dan karpet serta tembok-temboknya itu bergaya Maroko. Dan ketiga itu perpaduan dengan budaya lokal Indonesia, yaitu budaya-budaya yang ada di Jawa Barat. Nah, kita tahu budaya yang di Jawa Barat itu ada berbagai suku, tapi yang kelihatan besar ya antaranya suku Sunda, suku Jawa. Nah, ini suku Jawa yang hidup di daerah wilayah Cirebon dan Indramayu itu menyumbang produksi karakter bangunan style yang berbeda dengan daerah-daerah Parayangan yang lain, ya. Nah, jadi perpaduan tiga zona itu, yaitu Eropa, Timur Tengah, dan Indonesia, itu membuat boomingnya Masjid Al-Jabar sebagai masjid yang fenomenal dalam bentuk arsitek, juga bentuk biaya dan luasnya. Bayangkan, ya, Masjid Al-Jabar yang letaknya di sawah dulu, daerah itu tidak terkenal, sepi, ya. Nah, dengan Masjid Al-Jabar sekarang menjadi wisata kunjungan para muslim. Nah, terutama muslim yang suka agama, ya. Juga ada muslim dari pengamat, para pelajar, dan beragam level muslim yang menyandrungi atau yang meminati bahkan mengunjungi Masjid Al-Jabar tersebut. Nah, jadi apa yang dicari mereka datang ke situ? Nah, ternyata setelah saya lihat, saya wawancara para pengunjung itu, nah,
tetap sama karena dia menginginkan masjid yang monumental, arsiteknya yang bagus. Tuh, jadi yang bagus itu yang berbeda dari yang sudah ada. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu penuh dengan arsitek yang sangat bagus. Arsitek tradisional, arsitek gaya Eropa, Spanyol, arsitek Timur Tengah. Nah, sekarang di Al-Jabar itu munculkan arsitek kolaborasi. Nah, sehingga apa? Sehingga terlihat itu nuansa-nuansa kebaruannya. Artinya sesuatu yang baru, bukan meniru pada yang sesuatu yang ada, walaupun kolaborasi dari tiga bentuk budaya tapi terbangun dalam satu. Nah, satu bentuk masjid itu Al-Jabar. Nah, maka kalau pemirsa ingin penasaran, kunjungi ke Masjid Al-Jabar ini karena di situ juga ada Museum Nabi yang memberikan suatu pelajaran teladan untuk umat Islam untuk tetap sebagai muslim yang kafah ya. Nah, jadi wisata religi bentuk Al-Jabar ini tetap dan akan tetap digandrungi oleh masyarakat muslim, bahkan akan bertahan lama. Karena apa? Karena sentral utamanya adalah ibadah. Nah, kita tahu ya, kalau masjid kan pasti untuk sholat berjamaah. Nah, itu yang menjadi kunci pemersatu yang tidak akan bisa hilang. Banyak wisata-wisata lain yang bukan bentuknya masjid, seolah-olah awal tapi kesananya nggak terlalu banyak. Nah, saya lihat tadi pagi itu masih banyak. Hampir pengunjung itu sekitar 10.000 setiap harinya. Ya, dari pagi sampai sore dari berbagai pelosok wilayah Jawa Barat. Ya, karena wilayah Jawa Barat sendiri penduduknya 50 juta, tuh ya, jadi masih banyak orang Jawa Barat yang belum mengunjungi Masjid Al-Jabar, kebanggaannya. Nah, mudah-mudahan dengan model Masjid Al-Jabar ini memberikan satu nuansa wisata bahwa manusia itu satu sisi butuh nilai-nilai kerohanian azali, artinya rohani yang didapat dari nilai-nilai agama, juga rohani yang dibangun oleh budayanya sendiri, artinya dari pola kreasi otaknya dia, otak manusia itu. Nah, kolaborasi ini yang selalu diperlukan ketika manusia ingin bahagia, maka dia harus memenuhi tadi kebutuhan rohani yang dari Tuhan yang ada dalam kitab suci dan kebutuhan rohani yang dibuat oleh lingkungan mereka bergaul. Nah ya, jadi mudah-mudahan dengan hadirnya Masjid Al-Jabar Kolaborasi ini orang akan semakin tahu bahwa tujuan mereka datang bukan semata-mata tujuan untuk duniawi, tapi di sana tujuannya untuk ibadah dan juga untuk melihat keindahan, kekaguman arsitek yang dibangun berdasar kolaborasi. Berarti ini juga menandakan suatu kreasi dari budaya Indonesia. Nah, jadi ada dua kolaborasi untuk keindahan, juga kolaborasi untuk arsitek yang berbasis kolaborasi. Demikian nanti pemirsa coba lihat dan tontonnya video Al-Jabar yang terkini gitu ya, karena seolah-olah kalau masjid pasti tidak, ternyata Masjid Al-Jabar masih tetap kuat, banyak dikunjungi walaupun hampir 2 bulan. Demikian ya, nanti lihat tonton videonya. Bang, dari mana bang? Dari mana? Ya? Gunung Putih dari mana? Bogor ya, dengan rombongan. Oh, datang dari sana jam berapa? Ibu dari mana ibu? Oh, Cicalengka. Ingin apa kesini ibu? Ada tujuan apa? Mau lihat. Lihat aja. Kenapa? Yang dilihat apanya? Boleh nanya. Dari mana? Dari Tasik, deket ya. Dan jam berapa kesana dari sana? 5:30 rombongan. Pakai bis atau mobil pribadi? Pribadi. Keluarga ya. Apa katanya ingin ke Al-Jabar itu ada apanya? Ingin apanya? Unik ya. Uniknya dari apanya tuh? Dari mana Bapak tahu? Dari media sosial ya. Senang nggak kesini lihatnya, penasaran ke puas? Puas. Iya. Makasih ya. Oh, ini rombongannya ya. Ya, mudah-mudahan nanti lihat di YouTube ya.
cekek ya. Dari jam berapa Bu? Rombongan anak-anak. Kenapa ingin kesini? Ingin kesini kenapa? Ya, pengen tahu aja. Tahu ya. Kan semua orang dari mana-mana pada gitu. kesini. Saya tidak cengkeh, dekatnya kesini. Apa yang menariknya kata orang-orang? Setelah pemirsa menonton, mengamati bagaimana lika-liku bangunan para pengunjungnya, nah bagi yang ingin penasaran mengunjungnya atau belum, silakan ya, tidak dibatasi karena itu adalah masjid. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, banyak para pengunjung datang ke Masjid Al-Jabar itu tujuannya ibadah dan juga melihat keistimewaan bangunan yang unik yang belum pernah mereka temukan dalam bentuk model masjid ya. Nah, karena kan banyak di antara bangunan model keong kan ada di Australia ya, tapi kalau di Indonesia kan belum, apalagi dengan gaya Timur Tengah. Nah, keunikan keistimewaan dari struktur arsitek itu yang mengundang sisi positif tambahan dari keunggulan Masjid Al-Jabar sebagai tempat ibadah. Demikian saja, mudah-mudahan para pemirsa bisa mengambil pelajaran dari video ini. Sekian, sebagai kata akhir saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.